pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Satria, akan menjadi host teman-teman pada hari ini. Oke, selamat datang di Omah Library. Bagi yang belum pernah hadir di Omah, akhirnya dengan adanya entah ini suatu keberkahan atau bukan, dengan adanya pandemi ini kita bisa berkumpul dengan baik di sini, meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kali ini kita akan mengangkat kelas wacana, ya, sebuah kelas yang memang hadir untuk mendampingi diskursus arsitektur di Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini kita menghadirkan Bapak Nanda Widiarta, yang nanti akan dikenalkan lebih lanjut oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Pak Releric Syarif. Temanya agak unik ini, criticism. Saya coba mulai membaca yang teman-teman tulis di dokumen ini gitu ya, sambil menunggu semuanya ready gitu kan. Ada yang bilang macam-macam nih. Misalnya saya ambil Naomi, ingin memahami seni kritik secara lebih dalam, baik mengkritik maupun dikritik gitu kan, khususnya mengenai arsitektur. Apa saja batasannya, bagaimana cara menanggapi atau memberikan kritik sehingga diskusi saat itu bisa berjalan positif gitu misalnya. Jadi banyak harapan-harapan teman-teman di sini yang ekspektasi teman-teman untuk menghadiri kelas ini dan cukup positif ya. Lebih selanjutnya nanti kita bisa dengarkan dari Pak Nanda. Yang unik adalah ketika hadir dalam gambar ini gitu ya, disuruh bikin poster tapi yang unik. Nah di sini karena Pak Nanda juga suka Giaijo gitu kan, katanya gitu, dia ingin menongkohkan diri sebagai Snake Eye gitu. Seorang murid dari klan Arashikage bersama Storm Shadow. Saya nggak pernah nonton Giaijo sebenarnya, jadi ya kita coba melihat siapa Giaijo di kuliah nanti. Nah, yang unik karena dia hadir di stage yang horor gitu kan, seperti hadir untuk rasanya unik gitu kalau ada tokoh superhero gitu kan datang di rumah hantu gitu. Mana yang menang kan kita penasaran gitu. Nah ini salah satu gambaran bagaimana kritik itu ada gitu. Apakah jadi memberi hal yang dengan cara pandang yang lain, dengan hal yang positif harusnya. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama, apakah Kak Riz sudah ready? Pak Nanda sudah ada di sini? Sudah ready, Sak? Oke. Dari Releric. Nanda, mungkin perlu cek dulu. Sudah di sini. Oke. Oke, halo Pak Nanda, halo Pak Riz. Sebelum saya mengantarkan, ini ada kayak kita kredit sebentar gitu. Jadi mengingat kembali bahwa pemateri pada hari ini yaitu Pak Nanda gitu kan, yang akan menjelaskan tentang criticism. Moderator oleh Releric Syarif, hostnya saya sendiri, dan editor dari perkuliahan ini adalah Mbak Amelia Mega. Mungkin itu saja ya. Lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Kak Releric Syarif. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat malam buat teman-teman semua yang sudah hadir di kuliah wacana di Omah Library. Hari ini kita kedatangan Muhammad Nanda Widiarta yang akan menjelaskan tentang posisi dan reposisi kritik di dalam arsitektur. Kalau kita lihat dari pengantar yang dipaparkan oleh beliau melalui Omah Library, dilihat tentang definisi sih, kritik itu apa sih, kritisisme itu apa sih, gitu ya. Kritik itu apa sih, gitu. Bagaimana sih melakukan kritik yang baik, gitu ya.
Nah, sebenarnya apa sih motif tujuan adanya kritik? Apakah hanya untuk menyerang, mencela, menghantam? Apa sih bedanya nyinyir sama kritik misalnya gitu ya? Paling mudah kan begitu ya. Apa sih bedanya generalisasi dan interpretasi ataupun analisa gitu ya? Kritisme sendiri sebenarnya adalah sebuah unsur dari penjelasan Pananda dari Tritunggal sejarah gitu ya. Dari ada Tritunggal ilmu arsitektur, sejarah, teori, dan kritisisme. Kritisisme menurut salah satu pengertian yang diterangkan oleh Kamus Cambridge adalah a careful discussion of something in order to judge its quality or explain its meaning. Melalui kritisisme, kita dapat membahas karya-karya arsitektur secara diskursif. Pembahasan diskursif semacam itu akan sangat bermanfaat dalam pengembangan arsitektur sebagai sebuah disiplin. Bisa jadi kritisisme adalah sebuah ranah untuk evaluasi, gitu ya. Evaluasi yang lebih kompleks dan integratif, gitu ya. Nah, beliau akan memulai membahas dengan dua buah model, gitu. Model pertama adalah disebut ada kritisisme yang tradisional, yakni mengasumsikan adanya objektivitas. Sedangkan setelah itu model kedua adalah pasca strukturalis. Yang pertama adalah mempertanyakan struktur, apa sih posisinya secara objektif. Yang kedua adalah menggoyahkan gitu. Apa enggak sih ini struktur harus seperti ini? Bisa nggak sih dengan cara yang lain? Jadi sesimpel itu. Pada intinya sebenarnya kita akan dengarkan kuliah ini yang sifatnya lebih self-contemplative gitu ya, seperti sebuah perenungan yang sifatnya pribadi, supaya kita semua yang mendengarkan Anda bisa berpikir ke dalam gitu untuk bisa mengelaborasikan dan meningkatkan diri kita masing-masing. Nah, saya bacakan mengenai CV Pananda. Muhammad Nanda Widyarta adalah seorang mahasiswa program S3 di College of Built Environment di UNSW, University of New South Wales. Sebelumnya, ia mengambil kuliah di bidang sejarah dan teori di Architectural Association School. Ia adalah juga seorang dosen di Departemen Arsitektur Fakultas Teknis Universitas Indonesia. Pernah menerbitkan beberapa buku yang ditulis juga bersama dengan penulis lain, gitu ya. Juga pernah membantu sedikit gitu ya di Armas Asri, pernah menjadi co-kurator di bidang arsitektur pada Badan Ekonomi Kreatif Bekraf bersama Gunawan Cahyono, Eko Prawoto, dan Baskoro Tejo. Di tahun 2016, kemudian menjadi kurator bersama Pak Farid Rakun untuk pameran arsip-arsip Istiqlal di Masjid Istiqlal di tahun 2017. Minat pada hal riset terletak pada arsitektur di masa pasca kemerdekaan. Mungkin nanti Pak Nanda bisa cerita sedikit sharing itu tentang S3 beliau gitu. Walaupun saat ini masih berfokus pada kasus-kasus di Indonesia, tetapi ada juga ketertarikan bahkan kebutuhan untuk melakukan perbandingan dengan kasus-kasus di negara lain. Jadi dari sini terlihat ya, jadi case study-nya nggak cuma satu negara, gitu, tapi diperbandingkan dengan negara lain, gitu. Dan dibandingkan situasi dan kondisi yang berbeda-beda, menciptakan model-model yang berbeda-beda, dan kemudian ditarik benang merahnya. Apa yang bisa kita kontemplasikan sih intinya begitu. Seperti Pak Riverich sudah katakan, kira-kira apa isinya gitu ya yang akan dibicarakan hari ini. Jadi saya akan sebenarnya gini, kritisisme tadi Pak Riverich sudah sebut itu ada kaitannya dengan sejarah dan teori juga. Dan memang sebenarnya kalau kita ingin melakukan kritisisme arsitektur, sebaiknya memang sekolah dulu lah kira-kira. Dan saya lihat di antara audiens ada Pak Tony Sofyan, beliau tahu soal ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi saya nanti akan bicara kritik. Sebenarnya sudah moderator katakan, saya akan coba jelaskan apa sih kritik itu, lalu prinsip-prinsipnya, karena ini do's and don'ts kan. Lalu macam-macam kritisisme seperti apa, dan ada contoh-contohnya sedikit lah nanti. Dan akan diakhiri dengan semacam, saya nggak berani bilang kesimpulan ya, tapi semacam pemikiran apa sih kritisisme itu, kayak apa sih melakukannya, dan seterusnya. Oke, saya mulai dengan seperti biasa, saya orang yang cenderung untuk memahami definisi sesuatu berdasarkan
akar katanya. Kenapa begitu? Karena kalau kita mengerti akar kata satu konsep, satu kata gitu ya, satu istilah, maka kita bisa tahu, bisa lebih paham tentang logika di balik konsep itu. Kira-kira sesederhana itu alasan saya. Jadi kritik itu berasal dari kata Yunani kritos, yang artinya dipilah-pilah, dipilih-pilih. Gitu ya. Nah, dari kritos diturunkan menjadi satu istilah Yunani yang lain, yaitu kritikos. Kritikos yang artinya memahami sesuatu atau mencoba memahami sesuatu dengan cara yang lebih cerdas lah, kira-kira. Atau mampu untuk menilai sesuatu. Dan dari kata kritikos ini kemudian bukan diturunkan, diadopsi tepatnya dalam bahasa Latin menjadi kritikus. Nah, kata kritikus ini yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi kritik. Dalam bahasa Inggris saya kritik juga gitu kan. Kira-kira begitu. Nah, jadi di sini kita mulai lihat apa itu kritik. Ada usaha untuk memahami sesuatu secara lebih cerdas dan kaitannya dengan menilai sesuatu. Dan memang kalau kita lihat, ambil contoh definisi kritik atau kritisisme dalam kamus Cambridge misalnya, yang bisa dilihat di slide. Sebenarnya dalam kamus Cambridge ada, kalau nggak salah ada 3 definisi dari kritisisme, tapi saya pilih yang satu ini karena ini yang paling sering dan paling tepat, paling cocok dan paling sering dipraktekkan dalam kritik arsitektur. Jadi kita dalam sesi ini hanya akan fokus pada kritik arsitektur. Saya nggak akan ke arah-arah yang lain, misalkan kritik politik, kritik agama, atau kritik apapun, karena sudah di luar bidang saya juga. Saya nggak ahli juga gitu. Jadi kita fokus pada kritik arsitektur. Nah, karena itulah saya pilih definisi yang ini. Nah, jadi prinsipnya gini, kritik itu adalah diskusi yang dilakukan secara hati-hati. Nah, ini dia. Ini penting. Kenapa? Seperti kita semua tahu, di masyarakat manapun, gak cuma di Indonesia, ada istilah-istilah yang sering digunakan, tapi sebenarnya tidak dipahami dengan baik oleh kita. Saya ambil contoh lain lah, misalkan yang sering kita pakai, sering kita lihat di media massa, misalkan anarki, misalkan. Saya ambil contoh ngacak aja. Anarki itu kan selalu dikaitkan dengan merusak, melakukan kekerasan, dan seterusnya. Padahal anarki itu adalah satu pemikiran abad ke-19, tepatnya pemikiran politik, pemikiran sistem politik. Itu kan tokohnya Saint-Simon, Proudhon, Bakunin gitu ya, 3 orang itulah. Suatu pemikiran politik yang mengasumsikan bahwa manusia itu nggak butuh negara, nggak butuh pemerintah, karena kita punya kemampuan untuk mengorganisir diri kita. Bukan berarti tidak ada aturan loh, gitu ya. Ada aturan justru. Jadi sebenarnya bukan rusak-rusakan gitu. Ya, jadi ini salah satu contoh bagaimana kita salah memahami istilah secara populer. Bayangkan, yang salah yang populer. Atau saya agak berani mati karena ada kondisi politik tertentu sekarang di Indonesia ya. Banyak di beberapa masyarakat, termasuk di Indonesia, komunisme dan ateisme itu dianggap sama, padahal enggak gitu. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, kritik ini juga sering disalahpahami. Kritik itu sering dianggap serangan, celaan. Saya mengkritik Anda berarti saya mencela Anda, menyerang Anda. Padahal bukan, harusnya enggak itu. Nah, yang dilakukan orang-orang atau apalah atau yang disangka orang-orang itu yang artinya mencela, artinya bukan kritik, itu mencela. Itu menyerang, bukan kritik. Sederhana itu. Nanti ini kaitannya dengan prinsip kritik yang akan dibicarakan. Misalkan
kita akan melakukan kritik terhadap bangunan ini, bangunannya Omah Library sendiri misalkan, dan RAW. Kalau kita ingin menilai bangunan ini, kita punya dua pilihan. Paling nggak ini berdasarkan praktek yang sering dilakukan dalam kritik arsitektur. Yang pertama adalah kritik yang cenderung formalistik. Kalau saya katakan formal di sini bukan berarti formal dalam pengertian formal apa ya, mau ketemu presiden harus pakai jas, bukan itu. Tapi dalam arti ada yang menjadi dasar, menjadi parameter, yang menjadi acuan. Itu teori yang ada, sejarah arsitektur, terus prinsip-prinsip yang waktu kita kuliah dulu kita dapat, misalkan kayak proporsi, skala, hal-hal ya yang macam-macam itulah. Nanti kita bicarakan lagi. Nah ini kalau kita melakukan kritik formal, ini berarti kita mencoba untuk menilai bangunan ini bagus atau enggak. Tapi mungkin bukan bagus apa enggak, yang paling banyak justru dan yang paling menarik justru kritik yang kesimpulannya di tengah-tengah antara bagus dan jelek gitu. Dan dengan alasan tertentu. Menarik. Kok saya mendadak lupa nama beliau ya, seorang kritikus arsitektur. Ya, tapi tentu Anda bisa carilah tentang kritik arsitektur yang bermutu. Kalau zaman dulu di Amerika, nah ini yang saya sedang lupa namanya siapa. Orangnya sudah meninggal soalnya beberapa tahun yang lalu. Di Amerika ada yang rajin menulis artikel kritik arsitektur di koran-koran di Amerika. Huxtable atau siapa saya lupa. Itu cukup bagus caranya. Dan itu sebenarnya kritik. Lalu ada kritik yang lain. Misalkan kita mau menilai bangunan ini juga, tapi kita nggak melakukan kritik yang formal. Bukan untuk menilai bangunan ini nilainya A+, A atau A- atau B+, bukan itu. Ya, dan by the way yang kritik yang formal itu mungkin yang sering dilakukan di studio di kampus ya sebenarnya sejujurnya. Lalu ada kritik yang berbeda, yaitu bangunan ini kita nggak menilai bagus enggaknya. Pak Nanda, halo, ya, sorry. Ya. Ada yang ngasih 2 komen tuh, Charles Jenks atau ada Louis Huxtable? Huxtable. Oke. Silakan. Oke, itu dari makasih. Silakan. Makasih Bu Indah. Lanjutkan, ya mari Pak. Itu contoh-contohnya lah. Nah, ini cara lain untuk mengkritik adalah kita mencoba menjawab bangunan ini sebenarnya mewakili apa sih, gejala apa sih dalam masyarakat atau apa, terserah, macam-macam, lebih luas lagi. Nah ini mana yang mau Anda lakukan terserah Anda sebenarnya, tergantung keperluan, tergantung tujuan Anda lah mengkritik, kira-kira begitu. Nah saya karena do's and don'ts yang jadi judul gitu ya, prinsip-prinsip semua perlu diberikan di sini. Tapi sebelum saya teruskan itu ada link, mungkin perlu mau dicatat dulu atau difoto dulu atau gimana, terserah, silakan. Ini ada pendapat lain mengenai prinsipnya apa aja, agak beda dengan yang saya taruh di sini, tetapi saya pikir bagus juga dilihat, cukup gamblang malah yang ada di link tersebut. Gamblang itu penting karena gampang dimengerti. Nah, kalau yang saya taruh di slide saya ini, nomor 1 adalah tidak ada niatan di awal untuk memuji atau mencela. Nomor 2, jangan mempunyai kesimpulan apapun di awal saat kita akan melakukan kritik. Sebenarnya nomor 1 dan 2 ini 11-12 lah, sama gitu. Dan penting bagi ibu dan bapak yang melakukan riset, yang suka melakukan riset karena satu hal dan yang lainnya, tentunya sudah paham tentang prinsip ini. Kalau riset itu kan kita nggak tahu jawabannya di awal kan. Kalau kita tahu jawabannya di awal, ngapain riset gitu, kira-kira begitu. Sama seperti kritik, sebenarnya kalau kita sudah punya prasangka, ini
bangunan ini jelek atau ini bangunan ini bagus banget gitu ya. Kalau kita sudah punya prasangka itu, kritik nggak perlu dilakukan. Untuk apa? Dan itu akan membuat kesulitan kita sendiri. Saya punya pengalaman pribadi. Mungkin 10 tahunan yang lalu, saya lupa. Waktu itu saya iseng mau nyoba bikin artikel, niatnya sih kirim ke majalah. Bikin artikel kritik. Yang jadi sasaran kritik saya adalah sebuah bangunan, saya nggak usah sebut, satu bangunan di DKI Jakarta lah. Gitu ya. Kesalahan saya adalah saya punya prasangka sudah di awal. Di awal tuh saya sudah punya prasangka di bangunan jelek, gitu kan, kira-kira begitu. Ini kesalahan saya. Sehingga waktu saya coba tulis, saya susun artikel saya, akhirnya artikel saya nggak keruan, kritik saya nggak keruan, nggak keluar gitu loh. Ujung-ujungnya saya putuskan saya nggak usah kirim. Karena terus terang akan bikin malu saya, kira-kira kan begitu ya. Dan masalah ini terjadi setelah saya pikir-pikir karena apa? Karena waktu saya akan memulai kritik tersebut, saya sudah punya prasangka tentang bangunan itu. Di situ masalahnya. Jadi ini saya pikir penting. Sekali lagi, kritik itu bukan untuk menyerang, bukan untuk mencela, bukan untuk mengalahkan orang lain. Itu dulu. Dan tentunya yang poin ketiga adalah kalau kita sudah mau mengkritik sesuatu, ada runutan yang logis dan jelas yang dapat menghubungkan argumen kita dengan kesimpulan kita, apapun kesimpulannya. Karena kalau tidak, orang juga nggak ngerti kan, maksudnya kok bisa sampai pada kesimpulan ini. Dan saya pikir ini hal yang buat para arsitek, para desainer, ini hal yang sebenarnya tidak aneh gitu. Kita semua dari kuliah, kalau di studio kan harus presentasi. Sebagai dosen saya kasih rahasia. Memutuskan untuk apakah si mahasiswa ini lulus atau tidak di studio itu kan kita cuma melihat runutannya waktu dia menjelaskan presentasi, apakah secara logis, maksud saya adalah apakah ada runutan yang logis dan jelas yang menghubungkan antara argumennya dia dengan kesimpulannya dia, ya kan? Kalau nggak ada, ya udah kita ketemu tahun depan gitu kan, ketemu lagi tahun depan di studio yang sama kan, kira-kira begitu. Sama, prinsipnya sama seperti presentasi desain sebenarnya. Nomor 3 ini. Nomor 4, ini sebenarnya prinsip yang sangat umum dalam argumentasi apapun. Yaitu tidak melakukan argumentasi secara ad hominem atau jangan personal lah, jangan serang orangnya gitu kan. Jangan serang orangnya. Serang kalau mau menyerang argumentasinya, atau puji argumentasinya kalau menurut Anda perlu dipuji. Tapi yang penting jangan orangnya, jangan puji orangnya, jangan serang orangnya. Saya ambil contoh gini lah kira-kira. Ini ada 2 influencers di Indonesia sekarang di luar bidang arsitektur. Yang satu Denny Sregar, yang satu Tengku Zul gitu ya, di pihak yang berbeda. Saya nggak mau menyerang mereka, tapi maksud saya gini, kalau Anda nggak setuju sama mereka, jangan serang mereka karena orangnya, tapi karena yang dikatakan. Kira-kira begitu kan. Kalau orangnya ya udahlah, kenal juga nggak gitu kan, nggak usah diapain. Lalu nomor 5 adalah tidak ragu untuk menjadi radikal. Ini tolong jangan disalahpahami. Istilah radikal kita selama ini di Indonesia disalahpahami juga secara parah. Gitu. Biasanya kan radikal dikaitkan dengan ISIS gitu kan. Yang menurut saya konyol. Kalau mau ngomongin kelompok seperti ISIS, jangan pakai istilah radikal, tapi pakailah istilah ekstrim. Berbeda. Karena radikal itu dari kata Latin radix, artinya akar. Nah, kalau kita tidak berani untuk menyerang akar suatu pemikiran, misalnya, atau akar suatu parameter misalkan, maka kita sulit untuk menemukan sesuatu yang baru.
maksud saya itu tidak ragu untuk menjadi radikal. Ini nanti ada kaitannya dengan kritisisme model pasca strukturalisme sebenarnya yang akan dibicarakan nanti. Jadi jangan takut untuk jadi radikal. Anda nggak akan dituduh ISIS atau apa. Tenang aja. Kadang-kadang nggak ada urusannya. Nah, ini saya yakin Bu Indah udah tahu banget ini. Kita akan memulai dengan kritisisme yang tradisional. Saya sebut tradisional saja karena sudah cukup lama dilakukan orang, beberapa abad, 2 abad mungkin, 3 abad, 2 abad. Kita akan memulainya dengan kritisisme tradisional. Model Immanuel Kant yang mengasumsikan adanya objektivitas terkait dengan apa yang dia sebut dalam bahasa Latin sebagai sensus communis di antara kita semua. Jadi misalkan saya refreshing mungkin untuk beberapa audiens sudah pernah bacakan, saya lihat. Saya refreshing aja bagi yang sudah baca dan saya kasih tahu bagi yang belum baca. Bayangkan kalau ada 5 orang melihat satu lukisan yang sama, ya kan? Kan ketakutan kita adalah akan ada 5 pendapat yang berdasarkan 5 dasar yang berbeda, kan itu. Yang satu bilang, saya nggak suka lukisan ini. Kenapa? Karena ada warna merah. Saya nggak suka warna merah. Kan bahaya kan. Berarti nggak ada parameter yang jelas gitu untuk mencapai satu penilaian. Nah, Kant inginnya ada yang dia kaitkan dengan apa yang disebut sebagai sensus komunis. Yang dalam bahasa Inggrisnya mungkin common sense, tapi nggak tepat juga kalau dibilang common sense ya. Sebenarnya tepatnya adalah sesuatu yang, mohon maaf, ini tolong tahan dulu, ini agak jelimet. Sesuatu yang Kant sebut sebagai noumena, atau udahlah bahasa Jerman, dia orang Jerman, bahasa Jermannya das Ding an sich, the thing in itself. Jadi apa yang ada di baliknya, bukan lukisannya per se, tapi apa yang ada di balik lukisan itu yang dikejar. Agak sulit ini. Mungkin kalau menganalogikannya gini lah, form. Kita yang sekolah arsitektur, sekolah desain sudah kenal konsep form, ya kan? Forma bahasa Indonesianya. Seperti yang dikejar oleh Kant adalah form itu. Form di balik lukisan itu. Mohon maaf kalau agak sulit ini. Saya bukan dosen filsafat terus terang, tapi jadi saya agak sulit untuk menjelaskan. Tapi mungkin untuk menjelaskannya lebih lanjut, kita jawab dulu pertanyaan ini. Kalau kita mengambil model Kant ini, pertanyaannya kan yang mau kita anggap sebagai patokan atau parameter untuk menentukan sesuatu objektifan kita itu apa, kan pertanyaannya itu kan. Nah, itu sebabnya terus kemudian terutama di abad 19 ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Kantian itu. Ambil contoh inilah Hegel misalkan. Hegel mengusulkan ada Zeitgeist sebagai patokan tersebut, semangat zaman. Sebenarnya Zeitgeist ini bukan konsepnya Hegel sendiri, dia mengadopsi konsep, ada orang Jerman lain lah yang memproposisikan, yang mempunyai konsep Zeitgeist, dan itu yang dirujuk oleh Hegel kemudian. Jadi untuk Hegel, das Ding an sich-nya itu adalah Zeitgeist-nya, semangat zamannya. Ambil contoh paling gampang gini, kenapa di tahun 70-an celana cut bray kan gitu kan? Kenapa nggak baggy kayak tahun 80-an? Ya kan? Kenapa nggak yang kayak sekarang gitu? Ya, jawaban paling gampang menurut Hegel atau orang kayak Hegel adalah ya semangat zamannya tahun 70-an memang begitu gitu, sederhana gitu kan. Tapi perlu dijelaskan lebih detail kayak gitunya tuh gimana gitu kan, semangat zamannya kayak gitu tuh kayak apa. Lalu Marx misalkan, sebenarnya ada beberapa orang lagi ya. Saya sengaja nggak ambil contoh yang lain seperti Wulfflin gitu kan, karena Wulfflin itu agak ajaib itunya teorinya. Dia punya teori namanya teori empati yang merujuk pada beberapa teori psikologi yang
cukup populer di abad ke-19, tapi sekarang psikolog mungkin juga udah nggak tahu teori apa itu. Teori psikologi zaman dulu banget gitu. Saya nggak pakai itulah. Saya pakai yang populer, Hegel dan Marx. Marx sebenarnya merujuk pada Hegel. Nah, kalau Marx gampang aja. Apapun kejadian yang ada, maksud karya seni yang ada, itu pasti menggambarkan pertentangan antar kelas sosial, udah gitu aja, ya kan? Selalu ngomong gitu dia. Nah, jadi yang penting adalah ini ada apa di balik. Jadi kalau kan bertanya, ada apa di balik satu karya? Apa yang bisa kita kejar sebagai patokan untuk menilai satu karya? Kemudian saya nggak bilang pengikut ya, tapi orang-orang yang merujuk pada Kant seperti Hegel misalkan, Wulfflin misalkan, mereka mengusulkan punya usulan sendiri-sendiri. Seperti Hegel, zeitgeist-nya gimana, Wulfflin bicara tentang teori empati yang terkait dengan psikologi kita ketika kita berhadapan dengan bangunan. Spesifik disertasinya ya, Wulfflin itu tentang kita dan bangunan. Marx mungkin second rate kalau kita bicara tentang kaitannya dengan Kant, karena Marx merujuknya ke Hegel. Dia akan bilang, oh semua itu muncul karya seni ini seperti ini zaman ini karena ada pertentangan antar kelas sosial, antar kelas A dan B gitu kan, misalkan begitu. Kira-kira begitu. Jadi ada patokan yang mereka cari. Patokan ini yang mungkin ya antara mereka bisa didebatkan. Ini yang terkait dengan jangan takut dengan radikal, untuk menjadi radikal. Yaitu model kritisisme pasca strukturalisme, lebih kompleks. Jadi kalau yang tadi, yang ini misalkan, yang Kantian dan berbasis Kantian, itu tujuannya untuk mengkritik si karya, si bangunan misalkan ya. Entah kita mau bicara tentang aspek apakah ini indah atau tidak bangunan ini, atau kita mau mempertanyakan bangunan ini sebenarnya mewakili apa sih gitu kan, itu bisa dijawab dengan ini, dengan model-model Kantian ini tadi ya misalkan kalau kita percaya sama Hegel, oh bangunan ini jadinya begini karena dia mewakili semangat zamannya itu kayak gini loh, kira-kira begitu. Nah, kalau yang ini lain, ini radikal ini. Model kritisisme ini maaf saya jelas gak akan menjelaskan pasca strukturalisme itu apa, karena audiens ada yang sudah tahu juga tentang apa itu pasca strukturalisme, dan ini juga butuh kayak sesi sendiri kan untuk menjelaskannya. Tapi kira-kira begini, kalau terkait dengan kritik arsitektur terutama, kritik seni pada umumnya, kritisisme model pasca strukturalisme itu tidak mempertanyakan bangunan itu, tapi mungkin melalui satu bangunan yang dipertanyakan adalah parameter yang biasanya dipakai orang untuk mengkritik. Justru parameter yang dipertanyakan lebih radikal, lebih mengakar, lebih mendasar. Kira-kira begitu. Jadi kalau yang model pasca Kantian tadi, Hegel misalkan, Marx misalkan, Wulfflin misalkan yang nggak saya tulis, dia akan mengkritik satu bangunan berdasarkan patokan tertentu yang dia tentukan. Marx akan patokannya adalah pertentangan antar kelas lah misalkan. Nah, sedangkan kalau orang-orang pasca strukturalis, dia akan mempertanyakan itu. Patokannya justru yang dipertanyakan. Apa iya semangat zaman? Apa iya sekedar pertentangan antar kelas? Atau sebenarnya ada apa lagi gitu kan? Ya, kita ingat bahwa Michel Foucault misalkan, salah satu yang nggak merokok, maksudnya di foto ini nggak merokok sih dia sebenarnya. Dia kan bahkan mempertanyakan pengetahuan. Yang kita sebut pengetahuan itu apa sih? Jadi yang sangat dasar sekali yang dihajar. Ya, dia tidak sedang melakukan kritik arsitektur memang, tapi ini kan menggambarkan sebenarnya kalau kritik model
pasca strukturalis kira-kira kemana nih urusannya. Yang diajar justru yang paling mendasar dulu. Gitu, kira-kira. Dan yang pakai pipa, Jacques Derrida misalkan, dekonstruksi itu ya kalau dalam bidang kita arsitektur sering disalahpahami ya. Karya-karya tahun 80-an, 1980-an, 90-an awal yang acak adut kita anggap aja dekonstruksi gitu kan. Itu dosanya Mark Wigley by the way. Karena kemungkinan arsitek yang paham dekonstruksi cuma 2, jangan-jangan. Kecurigaan saya bisa salah ya, Jangan-jangan cuma 2 orang. Peter Eisenman dan Bernard Tschumi. Itu pun Tschumi tidak, menurut Tschumi sendiri ya, tidak bermain dekonstruksi. Jangan salah. Yang bermain dekonstruksi kan Eisenman, yang pakai surat-suratan sama Derrida dulu kan. Ya saya juga nggak paham juga sekarang dia terus terang ya kan, setiap kali Eisenman ngomong itu kan saya bingung gitu, orang ngomong apa gitu kan. Nah, tapi poinnya Derrida adalah membuat yang stabil jadi nggak stabil. Ya kira-kira gitulah, terpanjang ceritanya. Takut yang lantur. Nah, saya ambil contoh aja lah sekarang. Ada kritik, tadi di awal sudah dikatakan, ada kritik yang bentuknya adalah kritik formalistik. Jadi kritik ini patokannya adalah prinsip-prinsip formal dalam arsitektur, dalam seni rupa, proporsi, skala, ritme, ruang, fungsi, apalagi ya. Terus ya hal-hal yang itulah ya. Nah ini salah satu, saya ambil contoh klasik aja lah. Ketika Colin Rowe di tahun 1947 kalau saya nggak salah, saya lupa ya, ini Perang Dunia II. Jadi Rowe mencoba untuk melakukan kritik terhadap villa-villa karya Le Corbusier. Kan di tahun 1940-an ya Corbu masih ya hebat-hebatnya gitu kan ya. Nah, dia coba kritik. Nah, ini salah satu contoh kritik model formalistik. Ya sudah, Rowe by the way seorang sejarawan arsitektur. Jadi yang dilakukan adalah dia lihat prinsip-prinsip proporsinya dari denah, potongan tampaknya, villa-villa Corbu. Dari analisisnya, dia simpulkan bahwa Le Corbusier itu mengikuti prinsip-prinsipnya Palladio dalam merancang villa. Ini gambar yang saya taruh, ini jelas bukan gambar saya, ini dari Colin Rowe. Dan memang disandingkan begini, Corbu di kiri, Palladio di kanan. Jadi ini caranya Rowe untuk menunjukkan, nah sebenarnya Corbu ini ngikutin Palladio nih. Palladio itu punya sistem proporsi tertentu. Ada beberapa versi, ada beberapa macam gitu ya untuk villa. Pokoknya yang proporsi denahnya begini, kemudian dibikin garis bantunya, berdasarkan garis bantunya itu dibuatlah denah. Begitu juga Corbu ngikutin aja. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya, ini sekali lagi ini contoh kritik yang baik ya. Kritik ini dilakukan bukan untuk mencela atau memuji Corbu. Gak ada celaan kan, gak ada pujian juga kan. Rowe menilai saja karya Corbu ada hubungannya dengan karya-karya Palladio. Kalau karya Corbu yang villa maksudnya, ada rujukan pada Palladio. Dari ini loh rahasianya Corbu, resep rahasia Corbu dalam merancang villa-villanya, Villa Stein, Villa Savoy dan lain-lain. Ternyata resepnya adalah ambil aja resepnya Palladio, gitu kira-kira begitu. Ini contoh yang formalistik. Lalu ada contoh yang ini Marxis. Kalau ini contoh Marxis. Ini bukan untuk menilai, ini bukan menilai bangunannya sendiri. Kalau Rowe kan menilai karya-karya villa-villanya Corbu.
villa-villanya itu sendiri, bangunannya sendiri. Kalau contoh Henri Lefebvre ini yang dilakukan, dia nggak ngomong bangunan spesifik apapun dalam buku ini. Nggak ada bangunan spesifik yang dia sebut terus dia kritik habis, itu nggak ada. Dia sebenarnya ingin melalui buku ini, dia ingin mengkritik perkembangan kota-kota di Perancis di periode 60-an, 70-an, 1960-an, 1970-an. Menurut dia terlalu ada semacam kong kali kong antara negara dan pihak kapitalis yang terlalu membentuk kota-kota itu. Menurut dia, menurut Lefebvre. Jadi yang mungkin sebagian dari Bapak Ibu juga sudah pernah baca buku ini. Ini contoh kritik yang mana dia mencoba untuk menjelaskan bukan karya, bukan kotanya, bukan bangunan atau apapun, tetapi kota-kota ini mewakili apa sih? Menceritakan apa sih tentang masyarakat, tentang kondisi kita dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, lalu ada contoh lain, contoh ketiga, contoh terakhir, yang mewakili kritisisme pasca strukturalis. Ini yang dari ITB pasti tahu orangnya ini, ya kan? Bu Indah pasti kenal banget sama orang ini. Nah, jadi ini disertasi beliau, sangat Foucault sekali. Ya. Di sini Pak Iwan Sudrajat tidak melakukan, ini saya anggap kritik ya, saya anggap yang beliau lakukan adalah kritik. Beliau tidak mengkritik bangunan apapun di Indonesia, enggak. Mau Monas, mau Taman Mini, mau Keraton, enggak ada yang dikritik bangunannya per se. Tapi karena modelnya Foucault, pasca strukturalis, yang dipertanyakan adalah patokan yang digunakan ketika orang bicara tentang arsitektur Indonesia atau arsitektur Nusantara mungkin sekarang, saya nggak tahu ya. Ada arsitektur Indonesia, ada arsitektur Nusantara, ada perbedaannya sih, tapi poinnya di sini adalah bukan karyanya, bukan bangunannya, tapi lebih pada dalam diskusinya, dalam pembicaraan mengenai arsitektur Indonesia, ternyata semuanya menggunakan pengetahuan yang berasal dari zaman kolonial. Nah, jadi yang digoyahkan oleh Pak Iwan Sudrajat ini adalah pengetahuan itu yang merupakan jadi patok, yang bukan adalah patokannya untuk menentukan karya ini Indonesia atau enggak, gitu kan? Karena kan tentu saja kalau kita mau menilai ya, saya sebenarnya kalau ditanya arsitektur Indonesia itu apa, saya juga nggak bisa jawab ya. Nah, tapi misalkan kita ditanya, ini ada bangunan nih oleh RAW nih, ini Indonesia apa enggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Indonesia apa enggak, kan harus ada patokan. Patokan ini berdasarkan pengetahuan tentang yang Indonesia ini apa. Nah, yang oleh Pak Iwan Sudrajat lakukan adalah mempertanyakan pengetahuan itu. Oh, pengetahuannya sebenarnya pengetahuan kolonial loh. Nah, kalau pengetahuan kolonial ntar gini gitu. Saya nggak cerita ya, saya silakan baca disertasi beliau sendiri. Kira-kira begitu. Saya harap ini cukup jelas ininya. Ini mohon maaf ya, saya kalau ngomong agak lidah saya agak keluh ini, terus terang di bawah 10 derajat Celcius di sini. Dan saya orang tropis. Kartun ini sebenarnya bicara tentang kalau seorang kritikus arsitektur ngomong apa, maksudnya sebenarnya apa, ya kan? Makanya architectural criticism translated. Tapi sisi lain saya juga melihat sebenarnya secara nggak langsung kartun ini menunjukkan adanya jurang lah antara
kritikus arsitektur, dosen-dosen arsitektur kayak saya. Dan mungkin juga pada arsiteknya sendiri, saya nggak tahu. Dan jurang itu ada antara mereka dengan publik. Saya tahu teman-teman arsitek banyak yang ngeluh, saya sangat bisa paham, saya juga kesel sih. Banyak yang ngeluh, ada klien kadang yang mintanya terlalu murah gitu ya. Apalagi kalau ngomongnya seenaknya, kan cuma gambar, itu rasanya mau saya tonjok beneran kalau kayak gitu. Cuma hal semacamnya kan muncul karena ada jurang tersebut antara kita yang ngerti arsitektur, pernah kuliah arsitektur, dengan publik yang ya jelas bukan orang yang kuliah arsitektur gitu kan. Nah, ini hal yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Saya nggak akan jawab di sini, ini nggak bisa saya jawab sendiri juga. Mungkin IAI juga harus mikirin gitu kan, bagaimana agar jurang antara arsitek, kritikus arsitektur, dosen-dosen arsitektur dan lain-lain, di satu pihak dan di pihak lain ada publik, bagaimana jurang ini biar dipersempit lah. Karena kalau enggak ya jujur aja, untuk para praktisi ini akan mengganggu. Tetap akan ada pertanyaan, kok mahal, murah aja ya gitu. Minimum itu, minimum. Dan tapi di sini kritikus. Nah, memang di Indonesia kita tahu tidak ada irreducible. Gak ada yang kayak gitu. Gak ada yang rajin nulis di koran-koran atau di apalah media apapun lah ya mengenai kritik arsitektur. Nah, sehingga kritik arsitektur di Indonesia adalah sesuatu yang kalau di publik itu adalah hal yang misterius, bahkan gak diketahui ada. Itu. Nah, kalau ada dari kita yang berani menceburkan diri ke bidang itu, kritik arsitektur secara publik seperti hal sebelum, maksudnya di koran atau di apa terserah, kita perlu pikirkan bagaimana cara mengkomunikasikannya ke publik agar publik juga nggak salah paham atau nggak menganggap ini kok sok banget sih orang ngomongnya ngawang-ngawang gitu. Jangan sampai seperti itu juga. Nah, ini slide terakhir saya. Ini seperti apa? Saya nggak mau bilang kesimpulan, bukan satu kesimpulan, tapi semacamnya apa sih kritisisme itu sebenarnya? Pada akhirnya ini bukan kritisisme itu bukan masalah tindakan adu benar, enggak. Saya nggak akan melakukan kritisisme untuk mengalahkan Anda. Dan ini terkait dengan sesuatu yang lain yang namanya debat. Kita nggak mau debat kusir kan? Kita ingin debat yang sebenarnya. Nah, debat yang sebenarnya itu seperti apa? Itu ada yang bagian bawah, paragraf kedua. Tapi yang jelas kritisisme itu adalah satu usaha untuk menilai atau memahami sesuatu secara lebih mendalam. Itu aja sebenarnya. Bukan untuk mencela atau memuji. Bukan. Tapi untuk memahami. Ini mungkin yang digarisbawahi memahaminya ini. Untuk memahami secara lebih mendalam. Untuk memahami kok karya ini jadi kayak gini. Karya ini nilainya seberapa sih? Bukan dalam artian berapa rupiah, tapi dalam arti kenapa sih kok kita mau bilang karya ini bagus misalkan gitu. Tentunya harus ada pemahaman yang mendalam mengenai karya tersebut. Di antara kritikus yang berbeda pasti ada penafsiran yang berbeda. Nggak apa-apa, nggak masalah. Paling yang terjadi adalah adanya perdebatan paling banter kan. Nah, perdebatan itu ini sebenarnya mengingatkan kita mungkin gara-gara kita kebanyakan lihat orang DPR atau apa, saya nggak tahu lah ya, kondisi politik kita dan seterusnya. Akhirnya kita sering melihat orang kalau berdebat itu caranya sangat nggak benar, ya debat kusir lah gitu kan. Padahal bukan itu tujuan kita nggak arah ke sana lah. Itu bukan perdebatan yang baik. Perdebatan yang baik itu bukan perdebatan dengan tujuan mengalahkan. Dengan tujuan mengatakan gue paling pinter, gue paling benar, bukan. Saya akan merujuk pada Socrates saja. Adalah Socrates yang pernah bercerita bahwa
bukan cerita, maaf, Bapak pernah mengatakan bahwa kalau debat, dua orang berdebat, tujuannya itu cuma satu, yaitu berdua orang ini sebenarnya melakukan kerjasama dengan cara berdebat agar mereka dapat menemukan, tanda kutip ya, kebenaran tentang sesuatu. Maksudnya itu, misalkan beginilah, misalkan Pak Rilrich dan saya akan berdebat mengenai Mark ini. Misalkan. Yang kami lakukan bukan untuk saling adu benar dan bukan untuk saling menyalahkan, mengalahkan dengan alibi Mark ini. Tetapi yang kami lakukan adalah kami saling mempertanyakan pendapat masing, misalkan Pak Rilrich mempertanyakan pendapat saya tentang Mark ini, saya mempertanyakan pendapat Pak Rilrich tentang Mark ini. Begitu terus sampai pada titik tertentu Pak Rilrich dan saya mungkin kecapean akan tiba di satu titik yang mana kami setuju. Kami menemukan persamaan dan kesetujuan mengenai Mark ini. Oh, Mark ini begini nih, warnanya putih nih, misalkan begitu, apapun lah. Nah, di poin itulah kita bisa bilang inilah yang bisa kita anggap tanda kutip kebenaran mengenai Mark ini. Nah, jadi perdebatan itu sebenarnya bukan saling menjatuhkan, tapi kerjasama justru. Nah, ini yang kita lupa. Kita lupa dengan pesannya Socrates ini. Nah, dan kritik itu arahnya, kalaupun kritik ya, kritik oleh beberapa kritikus harus menimbulkan satu perdebatan karena ada perbedaan penafsiran ya, maka perdebatan ini selayaknya diarahkan ke situ, diarahkan ke satu perdebatan dengan metode Socrates ini. Sekali lagi, yang mana semua orang yang terlibat dalam debat itu bukan untuk saling mengalahkan dan merasa paling benar, tapi justru lebih pada mereka semuanya melakukan kerjasama untuk menemukan kesimpulan yang tanda kutip benar, tanda kutip ya, mengenai sesuatu itu. Ya, saya kira demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan kesabarannya. Moga-moga saya bicara cukup jelas, tapi kalau enggak ya bisa tanya sih kalau ada yang kurang jelas. Pak Rilrich saya kembalikan. Terima kasih Pak Nanda atas presentasinya. Saya mau coba menyampaikan beberapa klarifikasi dari bukan klarifikasi tapi ada beberapa istilah yang saya mau tanya ke Pak Nanda buat supaya terjadi cross informasi gitu ya. Okay. Itu ada Einfühlung ya. Bacaan Indonesia saya nggak ngerti bahasa Jerman kali ya. Ya, Einfühlung. Teori empati itu sebenarnya ada dua kalau nggak salah. Ada Wulfrin, terus ada satu lagi kalau nggak salah. Ini kayaknya yang Pak Arga sebutkan yang bukan Wulfrin, bukan dari, kalau saya nggak salah ingat ya, bukan yang dari disertasinya. Tapi bersifat empati. Ya. Oke, clear. Intinya gitu ya, nanti kita elaborasi. Yang kedua dari intinya sama. Ada dua hal sih, satu dari Pak Tony Sofyan, ini Wulfrin atau siapa ya, maaf bisa diketik mungkin tadi dari penjelasan Pak Nanda yang Wulfrin, ya. Ini yang paling penting soalnya bridge informasi ya. Wulfrin. Oke Pak Tony, mungkin gitu. Nanti kita langsung bahas dari atas mungkin Pak Nanda ya. Mungkin kita batasin waktunya juga ya. Kira-kira sekitar 15 menit secara cepat aja. Sebenarnya basically ada banyak respons soal ini gitu ya, soal sharing dari Pak Nanda. Saya mau bahas mungkin ada pertanyaan dari Juliana Susi gitu ya, kenapa sih di Indonesia belum familiar sama kritik arsitektur? Nah ini kenapa sih? Ini lebih nanya-nanya mungkin interpretasi pribadi. Pribadi ya, karena saya juga tepatnya itu misteri juga buat saya.
Tapi ada kemungkinan gini sih. Kalau kita lihat kebanyakan, paling nggak zaman dulu ya, kebanyakan sekolah-sekolah arsitektur di Indonesia itu kan di Fakultas Teknik dulunya kan gitu. Di UI masih begitu, di ITB udah lain ya, udah SAP, apa panjang deh itunya, singkatannya. SAPPK. Ya itu, saya lupa terus, sorry yang ITB. Dan kayaknya ada juga kampus lain, saya lupa mana yang kayak mau mindahin arsitekturnya dari teknik gitu ya. Nah, sebenarnya sih saya nggak mempermasalahkan teknik atau non teknik atau whatever gitu ya. Cuma ini sebenarnya kaitannya dengan ini loh. Jadi ngomong sejarah ya di luar kritik. Pendidikan arsitektur pertama yang formal itu kan tahun 50 ya. FTUI yang kemudian jadi ITB di Bandung dengan 3 orang dosen Belanda itu. Tapi sebelumnya waktu zaman kolonial, waktu TH Bandung hanya mempunyai satu jurusan ya, teknik sipil, teknik lingkungan belum dibuka. Lalu ada arsitektur sebagai subnya. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah kok cuma teknik sipil ya yang dibuka oleh Belanda di TH Bandung dulu. Kalau kita ngomongin eksploitasi koloni, eksploitasi Indonesia, harusnya selain teknik sipil, teknik kimia, dan mesin juga perlu. Teknis banget. Ada pabrik gula, ada minyak, perminyakan jadi penting segala macam. Kebetulan saya pelajari ekonomi Indonesia zaman dulu nih sekarang. Kenapa kok cuma sipil gitu? Oke, anyway kaitannya dengan politik lah. Lalu zaman Soekarno juga masih begitu, zaman Soeharto lebih hancur lagi. Zaman Soeharto itu di tahun 70-an ada boom sekolah-sekolah arsitektur, jurusan arsitektur Indonesia nambah. Yang belum ada dibentuk, yang sudah ada mahasiswanya nambah di tahun 70-an. Karena ada boom industri konstruksi. Boom industri konstruksi ini kenapa bisa terjadi? Karena ada G30S tahun 65. Loh, kaitannya apaan nih? Kaitannya ya Anda harus lihat kenapa G30S itu ada at first place, agar sesuatu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 1967 bisa ada di Indonesia. Kapitalisasi Indonesia, pembebasan habis-habisan pemodal asing di Indonesia. Mohon maaf nih kalau ada yang nggak setuju sama saya. Saya nggak ikut ideologi apapun, saya nggak ikut ngomong kelompok politik manapun, saya ngomong akademis saja. Nah, efeknya adalah di tahun 70-an ada industri konstruksi, karena perusahaan-perusahaan yang masuk ke Indonesia kan butuh kantor, butuh mes, karyawan, pabrik atau apa. Sehingga sekolah-sekolah arsitektur Indonesia diarahkan hanya untuk memenuhi itu. Dan sekarang sayangnya sekolah-sekolah arsitektur Indonesia hanya untuk memenuhi industri kreatif. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa kita dukung ekonomi dan seterusnya, cuma kayak kurang kafah, kurang lengkap gitu loh kalau kita nggak bicara arsitektur sebagai sesuatu yang lebih dari itu. Sehingga kritisisme penting juga sebenarnya. Ini yang mungkin mencoba menjawab pertanyaan tadi ya. Kritisisme nggak dianggap penting karena apa sih butuhnya kritisisme untuk industri konstruksi misalnya, ya kan nggak penting gitu. Selama ini dianggap begitu, padahal penting. Dan by the way kalau kita mau udah kita main kapitalis aja deh gitu ya, industri kreatif, kritisisme justru penting saya lihat. Kita mau menghasilkan karya desain yang oke apa enggak gitu kan ya, kritik perlu dong, kira-kira begitu. Cuma ini mungkin masih kurang dipahami sama yang punya keputusan lah gitu, kira-kira begitu jawaban tebak-tebakan saya. Oke, saya lanjutkan Pak Nanda. Ini mengkaitkan dengan pertanyaannya Vincent, hubungan antara style dan kritisisme gitu ya. Wah, susah tuh. Style dan kritisisme. Apakah style sebagai bentuk kritisisme juga atau dan kebalikannya gitu? Apakah perlu ya ini relevansi keduanya? Oke. To some extent, style itu bisa membantu kritisisme kalau kita mau kritisismenya yang formalistik. Ambil contoh, sebenarnya yang dilakukan oleh Colin Drew tadi
Walaupun yang dihajar itu tanda kutip dihajar ya, tanda kutip karya-karyanya Le Corbusier yang modernis. Tetapi prinsip-prinsip formal yang dia pakai sebagai patokan itu adalah prinsip klasik dan neoklasik, nggak lain nggak bukan, ya kan? Walaupun kesimpulannya adalah Corbu mengikuti Palladio. Palladio bukan arsitek klasik, dia arsitek Manneris atau Renaissance akhir. Tapi prinsip-prinsip yang digunakan patokan yang digunakan oleh Corbu adalah patokan klasik sekali, neoklasik sekali, gitu. Kira-kira begitu. Begitu juga saya pikir kayak Mies van der Rohe bukan seorang kritikus, kita setuju itu ya, dia bukan kritikus. Tapi begitu dia ngomong sesuatu yang kritis mengenai arsitektur, terutama waktu muji-muji karya dia sendiri lah, dia juga menggunakan prinsip formal yang klasik, neoklasik tadi. Saya berani taruhan, pukul-pukulan deh, saya berani taruhan salah satu karya Mies van der Rohe, Crown Hall di Chicago itu adalah Parthenon, nggak lain nggak bukan. Tapi bukan Parthenon di copy paste, enggak. Prinsip-prinsipnya yang diambil. Dia sebenarnya sangat neoklasik orang itu, Mies van der Rohe. Cuma seorang neoklasisis yang kebetulan hidupnya abad 20, sehingga dia tahu saya nggak bisa kayak pujaan hatinya dia, yaitu Friedrich Schinkel yang neoklasik, ya kan? Dia harus hidup seperti seorang modernis, gitu. Tapi prinsip-prinsipnya sangat klasik karena Mies van der Rohe itu nggak lain nggak bukan. Bahkan kalau ada perdebatan neoklasik, dalam neoklasik ada perdebatan antara Roma dan Yunani. Saya tahu Mies itu berpihak ke Yunani, kelihatan sekali. Ya itu mungkin batasannya, style menjadi dalam kritisisme di situ, hubungannya kira-kira begitu. Luar biasa. Menjawab sekali itu, jadi bisa perdebatan keduanya bisa dijadikan sebagai sebuah ajang inovasi juga ya untuk mengambil sebuah sudut pandang. Gitu ya. Nah, saya lanjut lagi ya Mas Anda. Dari Bonifacio Bayu Senaputra ini mempertanyakan ya, kritik pada era post-strukturalism termasuk dekonstruksi. Ini ada semacam post-strukturalism termasuk itu dekonstruksi. Kadang mungkin kita sebagai arsitek gitu ya, generalisnya kebingungan dalam menyikapi. Ini mempertanyakan soal dekonstruksi, apakah itu cuma mempertunjukkan sisi puitisnya gitu? Atau sebenarnya ada kaidah dasar apa sih yang coba dilawan gitu sama dekonstruksi? Apa sih sebenarnya kritisismenya gitu? Nah, itu mungkin dipertanyakan seperti itu. Sebenarnya kalau di arsitektur sendiri juga agak sulit, makanya saya kadang saya sih nggak ada masalah pribadi sama Mark Wigley tentu ya, ketemu cuma sekali dua kali juga. Tapi gini, ini dia yang bertanggung jawab di tahun 1988, bertanggung jawab untuk merancukan dekonstruksi itu apa dalam bidang kita, dalam bidang arsitektur. Seperti saya bilang, sebenarnya kayak arsitek yang ngerti bener itu cuma Eisenman sama Schumi, dan Schumi nggak ikutan gitu, bahkan ngerti tapi nggak ikutan. Ya dia cuma yang penting kan event space kan gitu aja kan kalau Schumi. Derrida sendiri, ini saya punya kelemahan sebenarnya kalau misalnya jelasin dekonstruksi itu, saya jujur aja. Saya nggak pernah ketemu Derrida udah meninggal duluan, tapi saya sebenarnya terus terang diajar sama tangan kanannya dia. Saya pernah dapat kelas dari tangan kanannya Derrida, orang Rumania, yang di beberapa karya Derrida ada nama dia. Begitu jelasin saya ngerti, tapi di situ saya malah cilaka, gue nggak bisa jelasin ke orang gitu. Bingung kan, itu swear serba salah bener. Kesalahan saya adalah ngapain gue ambil kelas dia gitu kan. Jadi prinsipnya tuh gini. Satu, Derrida tidak fokus pada arsitektur, itu dulu. Ini yang lebih cilaka. Dia bicara tentang masyarakat pada umumnya secara keseluruhan. Sistem-sistem politik misalkan, sistem bukan tradisi, sistem yang kita anggap normal misalkan. Nah itu yang menjadi sasaran dia sebenarnya.
Karena norma, tradisi, norma, sistem politik, sistem yang paling populer dan seterusnya itu pasti mengasingkan pihak-pihak tertentu kan, ya nggak? Selalu begitu. Kalau kita di masyarakat yang paternalistik, yang feminin pasti terpinggirkan, misalkan begitulah. Yang feminin entah perempuan, entah banci, mereka pasti terpinggirkan. Sebagai contoh. Nah ini kan yang jadi concern-nya Derrida sebenarnya. Bagaimana caranya agar nggak ada yang pusat, sebutlah kalau dalam masyarakat patrialistik berarti falosentrisme, dia sebutnya begitu, dari falus gitu ya. Ini menjadi gak stabil lagi, gak harus jadi pusat gitu loh, nggak harus jadi pusat terus. Jadi yang lainnya juga bisa, ya gimana ya kira-kira? Itu kesulitan saya terus terang ya. Dan dalam arsitektur saya juga nggak tahu gimana. Tapi paling nggak kalau kita mau mencoba untuk mendekonstruksi sesuatu, tentunya kita nggak ngomongin bangunannya. Patokan yang kita pakai untuk menilai itu yang kita dekonstruksi. Misalkan orang modernis kan suka ngomong fungsi tuh, fungsionalisme kan, fungsionalisme nomor 1. Ya udah kita dekonstruksi aja fungsionalismenya sendiri kalau mau. Kira-kira begitu. Dipertanyakan kembali nih ya, dikritisisme. Benar. Itu kayak orang Jawa kan suka ngeselin ya. Saya nggak punya korek api. Nah, oke, saya nggak punya korek api kan. Di tangan saya apinya di mana? Kalau orang Barat akan ngomong apinya nggak ada, udah jelas nggak ada gitu kan. Kalau orang Jawa yang masih kuno akan ngomong apinya sih ada, tapi lagi nggak di situ. Pusing-pusing ya. Itu dekonstruksi, itu yang disebut Derrida sebagai défrance dalam bahasa Perancisnya. Ya, penundaan gitu. Apinya ada tapi entar dulu. Belum dikeluarin di kompor. Koreknya mesti dibeli dulu gitu, kira-kira begitu kan. Nah, kira-kira kayak gitulah. Ya itu permainan Derrida lah ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini bagus banget untuk menggugah potensi-potensi sebuah konsep ya, yang ada dan tidak ada dan mungkin ada. Itu dia. Belum hadir nih. Nah, belum hadir. Iya, mungkin nanti ada gitu seperti itu. Bagaimana? Ya temukan sendiri. Nah itu susah. Oke. Dan saya ingat saya nonton. Boleh. Oke, silakan. Anda. Nggak, saya ingat nonton dokumenter Derrida. Ada orang ikutin Derrida setahun atau berapa. Tiap ada simposium atau apa, terus tiap orang nanya, Pak, sebenarnya dekonstruksi itu apa sih? Pertanyaan orang kan begitu. Jawabannya Derrida beda-beda loh. Jadi saya nonton itu nggak tambah pinter juga gitu. Yang digoyang mah kritisismnya. Ya, itu kritisismnya. Itu dia. Oke, saya lanjutkan ya Nanda. Ya. Untuk waktu. Saya dari Atika, Almira, soal ini apa namanya? Kenapa sih di kelas itu seharusnya bagaimana sih supaya dia merasakan kalau harusnya dia bisa mendapatkan ya sudut pandang yang kritis, cara melakukan kritisisme itu seperti apa. Nah dia mungkin melakukan refleksi pribadi gitu ya. Nanti pada akhirnya buat kedepannya kita dulu harus bagaimana sih untuk mendapatkan pola pikir seperti itu gitu. Saya belum tahu juga itu apa ya, kalau kata orang dulu selahnya di mana saya belum tahu juga karena masih mencari juga. Jadi begini, khusus di Indonesia saya bisa ngomong gitu kan, saya ngerasain juga kan, dan ternyata nggak cuma generasi saya, bahkan yang sempat jadi mahasiswa saya baru-baru itu masih mirip ceritanya sama saya. Ternyata waktu sampai SMA tidak disiapkan menjadi kritis. Itu dulu faktanya begitu ya. Saya waktu SMA juga sama aja, nggak disiapin untuk itu. Cukup ya waktu saya cukup mengambil waktu lah untuk bisa ngerti ini apaan sih kritisisme itu. Nah,
ini kesulitan jadi dosen terus terang. Saya belum punya jawabannya, masih bingung sampai sekarang juga. Tapi kita harus coba gimana caranya. Satu, mahasiswa nggak usah takut berpendapat, itu yang mendasar dulu lah. Dia nggak boleh takut untuk bilang dosennya salah, itu dulu. Kalau kita kan masih cenderung saya dosen, saya dewa gitu kan, mau apa lo kan, gara-gara begitu. Nah, itu harus kita rubah dulu. Anda boleh nggak setuju sama saya, yang penting caranya jangan mencela, yang penting kasih argumentasi kenapa Anda nggak setuju. Itu aja dulu. Mungkin ya, saya belum mempraktekkan terus terang, mungkin, tapi kira-kira ke situ. Boleh protes, boleh apa, tapi kasih tahu dong alasannya apa. Dan juga ada hal-hal yang prinsipil seperti misalkan gini, kebetulan waktu di UI saya tuh sempat mengajar satu kelas dasar untuk semua fakultas, semua jurusan gitulah. Ya. Di satu sesi memang waktunya ngomongin tentang cara berpikir, cara berargumentasi atau apa. Terus saya iseng nanya ke mahasiswa saya, Anda semua yang anti komunis tunjuk tangan. Saya ingat hampir semua orang tunjuk tangan. Oke. Yang pro komunis tunjuk tangan. Ada satu anak berani. Oke. Terus pertanyaan simpel saya gampang. Yang sudah baca buku Das Kapital oleh Marx tunjuk tangan. Nggak ada yang tunjuk tangan. Nah, kalau saya ngomong aja, tapi ini bukan uji, emang terkait materi waktu itu. Materinya bukan Marx tentunya, tapi cara berargumentasi. Kemudian saya coba nanya gini, tar dulu, kalau lu belum baca buku itu, kok lu udah berposisi gitu? Kok lu udah bilang saya anti atau pro? Kan harusnya enggak dong. Baca dulu, pahami dulu, baru Anda berargumen. Karena gitu kan. Baru ada kritik. Itu juga salah satu hal yang mendasar yang kita sering lupa. Bukan karena semua orang bilang itu buruk atau bagus gitu kan. Ya saya nggak mau ngatain orang ya, tapi seorang filsuf, saya sebenarnya nggak setuju sama filosofi ini dalam secara politik ya. Ada filsuf Spanyol namanya Ortega y Gasset. Saya nggak setuju dia secara politik karena dia fasis sebenarnya. Dia seorang fasis, saya nggak setuju sama dia. Tapi ada poinnya yang benar menurut saya. Hati-hati dengan pendapat massa. Pendapat populer, hati-hati. Belum tentu benar, gitu. Kira-kira begitu. Jadi lebih baik kita baca. Maksudnya kalau Anda mau mengkritik apa, mau saya biasakan mahasiswanya, kalau mau berposisi tentang sesuatu, pahami sesuatu itu dulu deh. Kira-kira begitu. Yang penting dia bisa berargumentasi. Salah benar nggak masalah, yang penting berargumentasi aja. Ya itu yang bisa saya jawab. Oke. Ini saya lanjutkan ya Mas Anja. Mungkin sekitar 3 atau 4 pertanyaan lagi. Nanti saya coba rapelin pertanyaannya ya. Next ya. Kritisme ini baru oleh Muhammad Rusdi. Apakah benar sih kritisme itu baru muncul di tingkat S2? Apakah punya level tertentu untuk baru bisa dipahami gitu ya? Mungkin saya coba interpretasi pertanyaannya. Dan di Indonesia ini kurangnya kritik itu gara-gara apa sih? Bangunannya kurang menarik atau wadahnya nggak mumpuni? Atau tadi saya sambungin sama Pak Arya Bita dan ada Pak Budi Pradono kasih komentar, apakah kulturnya yang berbeda atau kurang latihan sih sebenarnya? Ini mungkin bisa disambung-sambungin kali jawabannya. Okay. Saya ada rapel pertanyaannya. Silakan. Oke. Saya mulai yang perlu S2 apa enggak gitu ya. Kalau perlu S2 itu ya maksudnya untuk memperkuat aja, tapi sebenarnya enggak kayak bukan wajib gitu hukumnya. Kalau dalam Islam itu sunnah gitu hukumnya, kira-kira gitu S2-nya yang sunnah. Bukan wajib. Gitu. Maksudnya bisa aja kita kuliah nggak lulus, tapi bikin kritisisme juga boleh. Kuliah S1 nggak lulus maksudnya. Yang penting kita punya dasar yang kuat dulu untuk berargumentasi, gitu aja. Itu dulu deh. Satu itu. Kalau kritisisme kalau di Indonesia masih tanda kutip asing gitu ya, saya pikir. Ya tadi yang saya udah jelasin untuk pertanyaan Bu siapa tadi ya.
Bu Juliana Susi ya tadi ya. Sempat. Itu terkait dengan pendidikan arsitektur kita juga perlu dipertanyakan sebenarnya. Yang di tahun 70-an diarahkan ke, kalau di tahun 50-an 60-an zaman Soekarno itu kan yang penting cepet-cepet nyetak orang punya gelar insinyur dulu gara-gara kita kurang orang, kan kira-kira begitu ya. Kalau zaman 70-an di zaman Orde Baru, karena ada industri konstruksi yang lagi boom dan butuh tenaga terampil dan seterusnya. Cuma jeleknya akhirnya kurikulumnya diarahin ke situ gitu ya. Tapi anyway, sampai sekarang kita memang belum biasa. Ada masalah kultur juga sih ya, belum biasa dengan kritisisme. Tapi saya nggak tahu kalau kultur tuh hati-hati. Kultur yang mana dulu? Apakah kita bicara kultur Jawa saja, atau ada kultur-kultur? Maksudnya kan ada macam-macam kultur di Indonesia. Itu juga ya. Dan yang kita sebut Jawa, yang sebutlah feodal, menurut beberapa orang itu harus kita pertanyakan, apa se-feodal itu? Jangan-jangan enggak loh. Ada hal-hal yang dalam budaya Jawa yang menurut saya juga sebenarnya kritis sebenarnya. Cuma ada hal lain yang bukan masalah budaya nenek moyang apa tapi lebih pada kultur kita sekarang. Kultur kita sekarang ini adalah kultur yang memang nggak melihat sesuatu secara radikal ya. Maksudnya bukan kita nggak memahami sesuatu. Maksudnya gini lah. Saya ingin tahu orang-orang yang tahun lalu pemilu yang jadi cebong kok pro Jokowi, yang jadi kampret kok pro Prabowo gitu. Kadang-kadang saya ingin tahu kenapa. Gitu. Apakah faktor ideologi dan mereka paham benar dengan ideologinya, atau mereka paham benar dengan program masing-masing calon presiden waktu itu, atau cuma gara-gara tetangga gue gitu juga gitu kan yang ditakutin kan, atau gara-gara medsos ngomong gitu gue percaya, kan lebih bahaya lagi kan. Saya pikir ada masalah itu di Indonesia, kultur. Tapi kultur yang karena zaman ya. Ada deviasi mungkin ya dari sebuah nilai. Banget. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi untuk saya wrap up gitu ya. Ada beberapa yang sudah dipertanyakan sebenarnya sebelumnya. Sebentar ya, saya coba. Oke. Tadi ada pertanyaan simpel pertanyaannya. Ini siapa sih yang berhak disebut kritikus dan apa seperti ilmu kritik apa sih yang dibutuhkan untuk punya label gue ini kritikus loh kayak gitu, ataukah pentingnya apa sih disebut sebagai kritikus gitu? Iya, itu justru pertanyaan nggak gampang gitu. Sebenarnya ya kayak pertanyaan apa sih pentingnya kalau saya dapat label saya praktisi gitu misalkan, atau saya akademisi gitu. Itu cuma label lah gimana. Saya juga nggak ada masalah kalau ada kritikus yang diam-diam punya kantor sendiri juga nggak apa-apa gitu kan. Sebenarnya ini hal nggak ada profesi yang jelas juga kritikus itu apa ya. Saya nggak tahu Ede Huxtable dulu hidupnya cuma nulis kritik, artikel kritik, atau mungkin dia diam-diam main saham atau apa, saya nggak tahu juga gitu kan. Jadi kalau saya sih yang penting gini aja lah, dari kayak dasarnya aja. Kalau kita mau mengkritik sesuatu ya kita harus punya argumen yang kuat, itu dulu, dasar yang kuat. Kita pahami dulu yang mau dikritik, paling nggak itu. Saya nggak setuju kalau ada orang muncul, saya adalah kritikus arsitektur, ngakunya gitu ya. Alasannya gampang aja, biar kesannya keren. Nah itu sih norak ya, menurut saya. Biar kesannya pinter gitu kan, kesannya intelek gitu. Aduh, ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada. Tapi moga-moga nggak ada. Tapi kalau sampai ada ya kita siap-siap ketawa aja lah. Kira-kira begitu aja. Nggak. Maksudnya kalau saya punya label, saya bukan kritikus. Paling nggak saya nggak berani ngomong kayak saya kritikus arsitektur gitu, kayak apaan aja.
Tapi kalau orang nggak anggap saya kritik sih nggak apa-apa juga, gitu. Ya nggak masalah juga. Saya jarang bikin kritik arsitektur juga, by the way, ya kan? Untuk apa gitu kan? Ya kira-kira gitu sih. Tapi gini, kritik arsitektur penting. Sebenarnya bukan nggak penting. Sekali lagi ya, bukan untuk menjatuhkan atau mencela atau memuji, tapi untuk memahami sesuatu lebih dalam, itu aja. Kita harus membudayakan untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Saya juga sedang mencoba. Saya belum berhasil. Saya juga masih mencoba ke situ sih. Maksudnya gini, percaya apa enggak ya? Ini bukan nyombong nih. Ini bukan nyombong. Kolhas saya udah ketemu 2 kali ya. Zaha Hadid waktu masih hidup saya ketemu 2 kali. Saya bahkan lihat Patrick Schumacher disemprot Zaha Hadid di depan saya, cuma berapa meter dari depan saya. Pernah tuh saya, wah seru banget. Yang disemprot Patrick Schumacher yang takut gue gitu. Itu orang galak men, Zaha Hadid itu. Jadi waktu beliau meninggal karena jantungan saya nggak kaget, terus terang, oh ya pantas lah gitu. Bukan nyumpahin tapi ya kalau ngeliat cara lu bentak orang kayak gitu dan tiap hari lu bentak orang ya gimana gitu. Tapi gini, poin saya adalah saya akhirnya ngerti kok mereka beda sama yang lain gitu ya. Mereka 2 orang itu, terus Winnie Masnya MVRDV. Saya pernah jadi moderatornya dia tuh, by the way. Bedanya di mana? Mereka bukan kritikus, kita tahu. Mereka adalah arsitek, praktisi gitu ya. Tapi mereka ngerti kritik. Sini bedanya. Mereka ngerti kritik sebagaimana mereka ngerti teori. Karena saya pernah dengar mereka ngobrolin hal-hal itu. Ya, bukan untuk publikasi, ngobrol santai gitu ya. Tapi saya kan kelihatan kan, gila mereka ngomongin beginian gitu. Kolhas, sebelum ke Manhattan dan sebelum dia ngomongin ya lantai 9 gedung tahun 30-an itu gitu ya. Beberapa tahun sebelumnya Kolhas itu belajar dulu tentang surrealisme dong. Ya kan? Dasarnya kan itu. Dan dia bikin esai yang sejarawan arsitektur aja mengakui esai ini bagus sebagai sebuah esai sejarah arsitektur dan seni. Kolhas. Esainya tahun 73, kita semua belum lahir. Paling enggak saya belum lahir. Gitu ya. Esai itu bagus. Dan emang bagus banget. Bahkan kalau kita mau bilang itu esai sejarah arsitektur dan seni ya, seorang Kolhas bukan sejarawan arsitektur, bukan kritikus, bukan apa. Tapi maksud saya adalah mengerti teori sejarah dan kritik. Sorry, saya nggak bilang bidang saya paling keren sendiri, enggak lah. Ya. Tapi kalau kita mau memahami itu, kita kuat lah sebagai praktisi. Orang-orang itu paham. Saya bisa ngomong karena saya dengar sendiri mereka ngomong bisik-bisik gitu. Kira-kira begitu. Yes, itu adalah sebuah fondasi ya, Pak Nanda ya, dalam berpikir secara konseptual gitu. Bahkan kalau bingung, ada cara lain bagi praktisi. Dosen saya pernah di-hire Zaha Hadid. Mas, lo yang mikirin deh, Mas. Lo kan teoris. Gitu. Beneran. Susah amat. Iya, jadi lintas disiplin ya. Iya. Oke. Gitu. Saya sempat dengar ada beberapa ini Pak, dan Anda kan juga terlibat di Arma Sasri dan Pak Gunawan juga sering terlibat di beberapa firma ya. Iya. Iya. Untuk melakukan kontemplasi mungkin. Atau ada kaitan sama itu? Waktu di Arma arahnya ke situ sebenarnya. Terus serang aja arahnya mau ke sana. Tapi harus pelan-pelan kan karena ada corporate culture sendiri ya. Yang mana di rootnya juga para direkturnya sadar gitu. Cuma terus terang emang belum bisa optimal karena
ya bukan salah siapa-siapa, terus mendadak kita ada masalah ekonomi itu loh di Indonesia yang bikin semua arsitek kebet-kebet proyek proyek kurang itu. ada kasus itu juga lah. Ngaruh itu. Ngaruh ya, kontemplasi itu ngaruh ya, Iya, speednya turun. Udah gitu sekarang saya kesini lagi ya, udah deh, ntar dulu deh. Ya dengan berjarak mungkin lebih tajam nanti. Mungkin. Yang penting proyeknya balik dulu deh. Iya. Oke, saya kasih yang pertanyaan terakhir mungkin sebelum nanti Nanda kasih closingnya. Mungkin apa sih maksudnya pertanyaan atau parameter yang tepat, cara yang mana sih? Yang tadi kan disebutkan ada dua buah model ya. Post strukturalis atau strukturalis. Maksudnya apa sih sebenarnya dasarnya untuk kita bisa memilih sih? Seperti itu. Ya. Sebenarnya itu nggak ada dasar, maksudnya bukan nggak ada dasar, maaf. Maksud saya itu benar-benar terserah kita. Tujuan kita mengkritik apa? Apakah kita mau menilai satu karya seperti yang dilakukan oleh Colin Rowe, atau kita mau ngomong hal yang lebih besar, ngomong konteksnya gitu. Mungkin antara kita ngomongin bangunannya atau ngomongin konteksnya melalui bangunannya, itu dulu ya. Ini masih yang belum post strukturalis yang ini, dua-duanya. Apakah kayak Colin Rowe ngomongin bangunannya atau kayak Le Verbe ngomongin konteksnya. Nah, tapi kalau kita kayak semacam apa ya, mungkin bukan terganggu, maaf. Gimana ngomong ya? Penasaran. Ntar dulu, penasarannya bukan dengan bangunannya atau konteksnya, tapi lebih pada parameter untuk mengkritiknya tuh apa gitu. Nah, itu kita bisa pakai yang pasca strukturalis. Kalau kita mau mempertanyakan parameternya sendiri. Tapi terserah kita, itu benar-benar terserah kita mau yang melakukan yang mana itu. Tergantung keperluan lah. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya nggak senekat Pak Iwan Sudrajat yang menghajar patokannya atau parameternya gitu ya. Ya, tergantung waktu lah. Tiap orang punya konteksnya sendiri ya, Nanda. Iya. Di dalam memilih jalan ya. Iya. Saya sebenarnya baik dari sini karena Nanda sendiri tidak memberikan jalannya, itu yang mana sih, terserah kamu gitu kan ya. Iya. Itu sikap kritisisme sendiri gitu ya, tidak memberikan solusi instan tapi menghajar parameter kan sebenarnya. Ayo dong. Kritisisme di dalam kritisisme gitu ya. Iya. Oke, tadi ada beberapa komentar, Nanda bisa saya bacain, nanti ada beberapa hal soal pendidikan. Menyadari bahwa pendidikan ini masih bersifat hierarkis, egosentris, ya ada beberapa terminologi yang dipaparkan di dalam chat group, dan ada ajakan supaya Nanda mulai sering-sering melakukan kritisisme arsitektur. Waduh. Nah, gitu ya. Habis itu ada beberapa yang sudah berkembang di grup sih, mempertanyakan beberapa istilah, mempertanyakan beberapa kondisi, dan kemudian sebenarnya kalau mempertanyakan sesuatu kan sudah mulai mencari jawaban sebenarnya. Iya. Dan tidak harus dijawab semua kan sebenarnya. Oke, Nanda mungkin mau kasih ini closing untuk harapan untuk wacana yang diberikan di sharing ini untuk membentuk sebuah akar yang kuat, misalnya Radix tadi. Ini sebenarnya saya sih kalau sama dengan kita semua, saya yakin ya, saya ada optimisme lah ya. Ada orang-orang di antara kita misalkan yang ini saya lihat tadi Pak Puji segala nih, Pak Puji Ismanto, terus ada di Pak Tommy Sofian udah saya sebut-sebut, sama Bu Indah juga, dan ada beberapa siapa lagi ya, ada beberapa orang yang sudah mengarah ke sana selama ini sebenarnya. Arya juga saya tahu dia mengarah ke sana. Satu hal lagi yang saya nggak tahu orangnya ada apa enggak anggotanya. Ini sebenarnya ada satu, saya nggak tahu nyebutnya kelompok atau proto kelompok gitu ya. Yang satu dulu mahasiswa saya orangnya. Jadi mereka ini masih kepala dua semua umurnya, masih muda-muda, mungkin baru lulus atau gimana lah. Mereka bikin kayak kelompok diskusi sendiri sekarang, kecil mungkin, tapi kalau saya lihat orang-orangnya
saya nggak usah sebut dulu orang-orang siapa ya. Kalau saya sebut ada yang udah kenal sebenarnya. Kalau saya lihat orang-orangnya ini potensial kelompok ini nanti. Kalau mereka terusin ya diskusi mereka, kelompok diskusi mereka. Kita tunggu aja mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi. Jadi saya pikir kita ini aja lah, optimis bahwa kita semakin kritis nantinya. Kelompok yang kelompok yang masih muda banget itu saya lihat orangnya kritis semua, sangat menarik. Saya nggak mata-matiin mereka, cuma salah satu ngomong sama saya itu aja. Emang siapa aja orangnya, si ini gila lu boleh juga gitu kan. Kita tunggu mereka mungkin 5 tahun 10 tahun nanti, saya nggak tahu. Saya sebenarnya bukan pendukung ya, biarpun pernah jadi kurator Bekraf ya. Cuma saya nggak terlalu antusias dengan yang istilah ekonomi kreatif sendiri gitu kan. Ketika Richard Florida ngomong itu, terus ada kritiknya masuk akal juga. Kelemahan yang dikritik adalah kelemahan argumentasi dia tentang ekonomi kreatif. Tapi beginilah, udahlah, whatever. Saya bukan yang megang negara ini. Kalaupun kita mau mengarah ke sana, ke ekonomi kreatif atau apapun namanya itu di bidang kita, kritisisme jadi penting. Karena kalau enggak, kita nggak akan pernah tahu yang mana yang bisa kita andalkan. Saya ambil contoh Thailand ya, orang nggak percaya mungkin. Thailand itu sebelum kita punya Bekraf atau apapun itu, mereka sudah punya duluan mungkin 10-15 tahun sebelum kita. Itu dulu. Dan kita nggak berani kan bilang, oh desain Thailand parah semua. Berani nggak? Nggak berani kan? Perkembangan mereka menarik di urusan industri kreatif. Tapi itu dibarengi satu hal. Coba kita ke sekolah arsitektur yang paling bagus di Thailand mana? Chulalongkorn, Universitas Chulalongkorn. Lihat orang-orangnya deh, lihat dosen-dosennya siapa. Saya tahu karena ada dosennya teman saya kuliah. Orangnya emang eksepsional orangnya. Jadi mereka punya orang-orang yang sangat kritis, sangat gimana. Tesisnya mengerikan. Teman saya itu. Mereka nggak cuma ngumpulin pelaku desainnya yang mempraktekkan, desainernya, arsiteknya, tapi juga nyiapin kritikusnya, akademisinya, dan segala macam. Bagus. Nah, kalau kita kayaknya lupa di kritikusnya siapa nih, gitu kan, lupa di situ. Nggak apa-apa, maksudnya perkembangan kita dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, kita nggak perlu pesimis lah, saya pikir. Optimis dulu lah. Karena saya lihat banyak orang banyak kelompok di Indonesia yang menarik, yang di kota lain gitu, yang punya kelompok yang menarik juga. Ya, sorry saya nggak mau sebut kasihan orang ini, tapi saya tadi lihat namanya ada di audience di satu kota ya. Bukan di Jakarta, jauh dari Jakarta lah. Mereka punya komunitasnya sendiri yang menurut saya sangat menarik. Ya, demikian dari saya. Oke, saya mungkin saya akan tutup. Saya kasih kesimpulan mungkin Anda ya. Untuk setelah itu saya akan berikan ke host. Kalau saya lihat apa yang dibawakan oleh Nanda Widyarta ini yang saya sebut self-criticism sih, seperti berusaha untuk berkontemplasi gitu ya. Itu sebuah model tersendiri untuk menelisik apa itu kritisisme melalui kritisisme diri sendiri. Lagi-lagi tadi tidak berusaha menjawab pertanyaan, tapi membuat mendevelop parameternya supaya kita bisa menilai sendiri sebenarnya. Ini adalah sebuah sikap yang perlu untuk meninggalkan 3 hal sih kalau saya lihat. Tadi sebelumnya saya sempat riset sedikit sama lihat materi kuliahnya. Yang pertama adalah attitude untuk tidak resisten gitu. Bahwa sebuah perubahan adalah nyata-nyata terjadi dan mungkin perlu untuk bertransformasi ke tahap yang lebih baru. Memang weakness itu
adalah sebuah hal yang natural gitu. Dan sebagai kritisisme digunakan untuk bisa menambal atau bisa bekerja sama untuk saling membangun sebuah elaborasi dari sebuah inovasi gitu. Yang ketiga sebenarnya kita perlu menanggalkan apa itu pride gitu ya, takut kalau misalnya sisi lemah kita terlihat gitu. Lagi-lagi tadi begitu Nanda berbicara sesuatu, bilang selalu dengan refleksi diri sendiri, saya sih tidak. Selalu berusaha untuk, saya sih tidak, belum, gitu, seperti itu. Jadi itu adalah sebuah tindakan menurut saya self-criticism. Nah sebenarnya hal ini sebenarnya digunakan untuk bisa the very harsh criticism itu sebenarnya not so healthy juga, sesuatu yang lebih ekstrim kan juga nggak baik gitu ya. Itu bisa bikin stres, mungkin bisa jadi sampai depresi dan sebagainya. Tetapi yang tepat, ya racikan yang tepat seperti masakan, sebenarnya itu membuka jalan untuk sebuah proses pembelajaran sih. Nah itulah kenapa kritisisme itu ditaruh di awal kelas wacana, kuliah wacana. Nah ini kita buka nih, kita riset parameternya untuk kemudian kita satu-satu kita coba kulitin. Nah harapannya sih sebenarnya saya tadi ngikutin dari grup chat, harapannya ada bikin kritisisme gitu ya. Dan yang kedua sebenarnya mungkin kita bisa lanjutkan ke kelas yang mungkin lebih detail ya soal teknik-teknik per titik histori atau per titik parameter tadi untuk menambah skill dari kita semua gitu ya. Mungkin itu aja, mungkin Anda ada yang mau ditambahkan? Ya yang penting kalaupun harus mengarah ke perdebatan, ya ingat metode Socrates saja. Perdebatannya itu bukan untuk saling mengalahkan, tapi ini kerjasama loh sebenarnya, kerjasama antara siapapun yang itu debat, kira-kira itu. Kedewasaan itu penting. Ya itu aja dari saya. Oke, itu aja mungkin ya Nanda. Yeah. Saya mungkin setelah ini terima kasih atas semuanya teman-teman yang ada di sini. Sungguh suatu malam yang benar-benar mencerahkan kalau maksud saya banyak belajar dari sini. Dan saya kembalikan ke host Satria, silahkan. Terima kasih Pak Nanda, Pak Rich sudah membimbing jalannya pada hari ini. Untuk menutup ya, teman-teman bisa isi lembar testimonial di link yang sudah saya bagikan di chat dan ada di email juga, sebagai kayak cultural di rumah dulu kita pernah foto bareng gitu, selalu foto bareng di akhir, jadi kita coba foto bareng secara virtual ya. Bisa dinyalakan ya, saya coba screenshot dari awal sampai oke, sudah nyala semua. Saya coba dari satu-satu ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya banyak nih, ada 10. 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide ke-5, 4 lagi. Oke, 1, 2, 3. Sampai jumpa kembali pada kuliah pada pekan berikutnya yang akan dibersamai oleh Pak Setiadi Sopandi. Oke, mungkin itu saja dari Omaha Library. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam penyampaian dan teknis dalam hal ini. Semoga kita bisa bareng-bareng sama-sama terus membicarakan dan mengembangkan literasi Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di lain hari minggu depan. Dadah.